kalau di materi UTBK itu disebut dengan kemampuan pengenalan umum. Nah, caranya gimana? Nah, triknya untuk tipsnya ini teman-teman. Jadi kalian pecah ini kalimatnya. Kalimat pertama yang ini diakhiri dengan titik, kemudian ini titik dengan kedua, itu adalah kalimat keduanya. Nah, triknya adalah kalian dari kalimat pertama dengan kalimat kedua itu yang sama tinggal dibuang. Oke, saya ulangi lagi ya teman. Nah, untuk caranya adalah dari kalimat pertama dengan kalimat kedua yang sama katanya itu kita buang. Nah, contoh, jika Anda ingin menjadi seorang cendekiawan, maka lanjutkanlah pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Jika Anda melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, nah ini kan sama. Jadi dari data yang di sini, nah ini kita buang ini. Jadi kita hapus sampai di sini, ini kita hapus untuk menarik kesimpulannya, kemudian ini juga kita hapus. Nah, sampai yang di sini kita hapus untuk penarikan kesimpulan. Sehingga tinggal kita pakai kalimat yang awal dengan paling akhir. Manakah yang menyatakan dari pilihannya ini yang menyatakan awal dengan akhir? Sekarang kita ke opsi yang A. Semua orang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ini tidak mungkin karena kita sudah hapus yang ini tadi. Kemudian yang B, Yogyakarta adalah sebenarnya kota pelajar yang membuatmu menjadi seorang cendekiawan. Nah, ini bukan merusut pada kesimpulan. Jadi bukan ini jawabannya. Jadi kesimpulannya itu jika seorang pengen cendekiawan. Jadi kita mulai katanya yang dari sini. Oke, kita lanjut ke yang C. Sebagian orang yang merantau ke kota pelajar Yogyakarta belum tentu menjadi seorang cendekiawan. Nah, ini tidak sesuai dengan isinya tag. Karena kalau misalkan isinya yang di tag itu adalah jika seseorang ingin menjadi seorang cendekiawan. Kalau kita penarikan kesimpulan berarti, nah ini kalimatnya, Anda ingin menjadi seorang cendekiawan atau semua, nah bisa semua yang pengen menjadi cendekiawan, maka dia harus merantau ke kota pelajar yaitu Yogyakarta. Nah, carilah kesimpulannya yang seperti itu. Jadi yang sama, kalau ini kan tidak sesuai. Nah, tidak semua orang ini menjadi cendekiawan, tetapi mereka melanjutkan, nah tambah ini, tidak mungkin jawabannya. Mari kita cross check ke yang E. Semua orang yang ingin menjadi seorang cendekiawan merantau ke kota belajar Yogyakarta. Nah, ini baru kita betul. Sehingga jawabannya untuk yang nomor 1 itu adalah yang E. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 biar lebih kita memahami lagi. Sekarang kita perhatikan untuk yang soal yang nomor 2. Ini masih penalaran juga karena yang kita bahas untuk video kali ini adalah tentang penalaran logis atau kemampuan pemahaman penalaran umum. Nah, ini untuk yang nomor 2. Jika Anda ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah diri sendiri. Jika Anda menghargai diri sendiri, nah ini tinggal kita hapus saja yang di sini. Jadi hargai diri sendiri, kemudian jika Anda menghargai diri sendiri, nah ini tinggal kita hilangkan untuk menjadikan sebuah kesimpulan. Sehingga kesimpulan yang tepat yang di sini berarti nanti kalimatnya adalah ingin dihargai orang lain, maka Anda harus yakin dan menjadi diri sendiri. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Mari kita cross check ke opsinya untuk yang nomor 2. Sebagian orang yakin dan menjadi diri sendiri akan dihargai oleh orang lain. Jadi sebagian orang yang ini kan konsepnya pada nomor 2, nah ingin dihargai oleh orang lain. Dan Anda yakin, nah Anda harus yakin dan menjadi diri sendiri. Nah, itulah kesimpulannya pada soal yang nomor 2. Tinggal kita cocokkan ke opsinya. Jadi opsinya yang mana? Nah, yang sesuai dengan soalnya itu adalah semua orang yang ingin dihargai oleh orang lain harus yakin dan menjadi dirinya sendiri. Jadi seperti itulah untuk menentukan penarikan kesimpulan pada soal penarikan yang logis. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, jadi kita cross check, jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, maka menabunglah secara rutin. Agar Anda dapat menabung secara rutin, nah yang sama menabung secara rutin, nah ini kita hapuskan dari penarikan kesimpulan.
karena dia sama. Sehingga nanti jika ingin berlibur ke luar negeri, maka kita tuliskan berhematlah dalam belanja, seperti itu. Jadi agar bisa berlibur, entah kalimatnya agar bisa berlibur atau gimana. Nah, kita cross check di opsi teman-teman. Menabung hanya dilakukan jika Anda ingin berlibur ke luar negeri, tidak sesuai. Jadi agar bisa berlibur, maka kalimatnya itu harus berhemat dalam belanja. Nah, tinggal kita cocokkan semuanya. Menabung secara rutin memang banyak manfaatnya, diantaranya, waduh, tidak. Berlibur ke luar negeri membutuhkan uang yang banyak, jadi menabung, tidak. Agar dapat berlibur ke luar negeri, maka berhemat. Dan ini baru yang sangat sesuai dengan untuk soalnya. Jadi yang kalau sudah paham kata kuncinya, berarti mudah untuk mengerjakan. Jadi mudah itu karena kita sudah bisa. Kalau misalkan teman-teman mau support channel ini, monggo dipersilahkan, bisa like ataupun di subscribe, atau ada yang ingin didiskusikan, bisa kita sharing di kolom komentar. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan soalnya yang nomor 4. Didik memperoleh penghargaan di kantornya karena karyawan berprestasi. Setiap karyawan yang berprestasi, nah tinggal kita buang aja ini. Karyawan berprestasi kita buang, ini kita buang, yang berprestasi, maka tinggal Didik memperoleh penghargaan. Kenapa? Karena membawa hal-hal positif pada kantornya. Tinggal kita sesuaikan mana yang menyatukan kalimat ini dari opsinya itu untuk yang nomor 4. Kita cek. Didik adalah karyawan berprestasi. Didik hanya seorang karyawan yang berprestasi. Didik membawa hal-hal positif di kantornya. Nah, ini bisa. Kenapa? Karena yang di sini, Didik memperoleh penghargaan di kantornya. Kemudian, dia membawa hal-hal positif pada kantornya. Nah, seperti itu. Didik hanya memperoleh penghargaan karena membawa hal-hal positif. Kebalik ya. Jadi, dia memperoleh penghargaan di kantornya sehingga membawa hal-hal positif. Didik memang karyawan yang positif. Nah, positif dalam bidang apa? Nah, tidak. Jadi karena kita menarik suatu kesimpulan, kita menentukan katanya yang di depan ini, kemudian kita gabungkan dengan kata yang di bawahnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Atau bisa juga kalimatnya lebih pendek, tapi tidak menghilangkan dari maksud kalimat yang sudah kita tarik kesimpulan tadi. Jadi yang pas itu adalah Didik membawa hal-hal positif di kantornya. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah yang C. Jadi Didik memperoleh penghargaan. Membawa hal-hal positif di kantornya. Oke, itu untuk teman-teman pada pembahasan penalaran logis. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 5. Untuk soal yang nomor 5, Tika termasuk salah satu pimpinan di kantornya. Setiap pemimpin kantor bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Tika kan seorang pemimpin, setiap pimpinan berarti pimpinan. Nah, ini bisa kita hilangkan. Sehingga nanti kesimpulannya untuk yang nomor 5 itu adalah Tika langsung bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Nah, kata kuncinya pokoknya adalah kalimat yang sama atau kata-kata yang sama itu saling dihilangkan untuk dua kalimatnya. Jadi premis yang pertama, kalimatnya yang sama dengan premis yang kedua, istilahnya itu adalah premis. Nah, itu tinggal kita hilangkan dan tarik kesimpulan. Jadi Tika bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Nah, kita tinggal cocokkan dengan opsinya. Tika harus lebih baik dari para karyawan. Tidak, Tika sudah pasti mampu meningkatkan kinerja karyawan. Tidak, Tika hanya seorang pemimpin di kantor. Tidak, Tika bertanggung jawab atas kinerja para karyawan. Jadi jawabannya itu adalah yang C untuk yang nomor 5. Yang C, yang D maksudnya. Jadi yang nomor 5 itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Nah, kita belajar lebih. Nomor 6, setiap PNS mengabdi hanya kepada bangsanya. Jantung suatu bangsa adalah rakyatnya. Nah, kalau untuk yang nomor 6 ini adalah berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Nah, karena ada kata yang tidak sama. Setiap PNS mengabdi hanya kepada bangsanya. Kemudian, kalimat yang kedua, jantung suatu bangsa. Ini kita bisa hilangkan karena ada kata yang hilang. Apa itu? Bangsanya. Berarti bangsanya ini kita hilangkan sehingga nanti kesimpulannya itu adalah setiap PNS mengabdi kepada
rakyat. Jadi setiap PNS mengabdi kepada rakyat. Itulah inti dari penarikan kesimpulannya. Tinggal kita cocokkan dengan opsinya mana yang sesuai dengan penarikan yang tadi. Sehingga untuk yang paling sesuai itu yang mana? Jadi PNS mengabdi hanya kepada rakyatnya. Nah, seperti itu. Setiap PNS memiliki jantung. Waduh, mati ronda jantung. Nah, setiap PNS sudah sewajarnya mengabdi kepada bangsanya. Tidak setiap sebagian PNS yang mengabdi kepada rakyat. Setiap PNS mengabdi kepada rakyatnya. Berarti yang paling sesuai itu adalah yang D. Oke, nah itu teman-teman. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang nomor 7. Nah, soal yang nomor 7. Rindu memperoleh tiket tamasya ke Hong Kong. Di samping bertamasya ke Hong Kong, nah setiap pemenang kuis berhak mendapatkan diskon belanja sebesar 15% di pusat perbelanjaan di Hong Kong yang telah ditentukan. Bertamasya, berarti bertamasya ke Hong Kong kita hapus. Bertamasya ke Hong Kong kita hapus. Berarti tinggal rindu memperoleh tiket. Nah, tinggal kita cocokkan. Nah, dia mendapatkan tiket ke tamasya, berarti tiketnya kita hilang. Berarti karena tiket ini satu kesatuan dengan tamasya Hong Kong. Nah, rindu memperoleh apa? Berarti ini kita bisa hilangkan. Memperoleh apa? Diskon belanja sebesar. Nah, ini kita gabungkan. Jadi dari rindu memperoleh diskon berbelanja sebesar 15% di pusat perbelanjaan. Tinggal kita cocokkan dengan yang di situ. Mari kita cross check dari opsinya. Mana yang sesuai? Yang satu, rindu mendapatkan durian runtuh. Tidak. Nah, ini tambah tidak jelas. Oke, kita lanjut. Tidak mungkin jawabannya yang A ya teman-teman. Nah, yang B, rindu mendapat diskon belanja sebesar 15% di pusat belanja di Hong Kong yang telah ditentukan. Nah, ini sudah sesuai. Jadi rindu mendapatkan diskon belanja 15% di pusat pembelanjaan. Nah, itu sudah mencakup dari kesimpulan untuk soal yang nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Nomor 8, nah kita cross check untuk soal yang nomor 8. Jaka mengikuti kontes binaraga. Setiap peserta kontes, nah kontesnya binaraga, kontes binaraga harus mengikuti seleksi kebugaran. Berarti Jaka mengikuti kontes binaraga. Setiap peserta kontes binaraga, berarti kesimpulannya adalah untuk yang nomor 8 itu adalah Jaka harus mengikuti seleksi kebugaran. Berarti Jaka ini kan Jaka harus mengikuti seleksi kebugaran. Nah, tinggal kita gabungkan seperti itu. Nah, gampang. Kalau sudah bisa, tinggal latihan soal yang banyak dengan kalimat yang berbeda. Nah, bisa kita cepatlah mengerjakan soal yang seperti ini. Jadinya untuk yang nomor 8 itu, nomor 8, cari yang Jaka mengikuti seleksi kebugaran. Peserta lomba kontes tidak laki-laki ideal. Aduh, jika harus berlatih untuk kontes binaraga, tidak, Jaka tak perlu mengikuti. Harus mengikuti dong. Jaka harus mengikuti seleksi. Ini. Jadi yang E jawabannya. Untuk yang nomor 8.